Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, mari kita terus menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah renungan suara pengharapan hari ini boleh memberikan kekuatan dan juga semangat kepada setiap kita. Tantangan hari ini pasti dapat kita lalui bersama-sama dengan baik. Tuhan memberkati kita. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin membuat kami merasa takut dan khawatir. Kami ingin menyerahkan hidup kami lagi kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Waktu kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan penjelasan firman-Mu, biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melimpah dengan nyata bagi setiap kami yang mendengarnya, dan kami beroleh kekuatan untuk tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan tentang Allah penebus kita. Yesaya 43 ayat 1-3a berkata demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal sebelumnya, pasal 42, diakhiri dengan sebuah keadaan di mana Allah berduka atas kehancuran spiritual umatnya. Masuk ke pasal 43, Allah mengungkapkan bahwa meskipun umatnya itu gagal secara rohani, Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya, menebus mereka kembali dari pembuangan dan memulihkan kembali hidup mereka.
Allah akan melimpahkan kasih-Nya, bukan amarah. Pasal 43 ingin mengingatkan umat Tuhan tentang siapakah Tuhan dan apa yang telah Ia perbuat bagi umat-Nya. Hari ini, saya ingin mengajak kita mengingat kembali siapakah Tuhan yang kita percaya dan apa yang telah Ia perbuat dalam kehidupan kita. Dari bagian Alkitab yang kita dengarkan tadi, ada dua hal yang dapat kita pelajari berkaitan dengan tema Tuhanlah penebus kita. Yang pertama, Tuhan yang menebus kita adalah Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Ia yang menciptakan dan membentuk kehidupan kita. Bahkan dikatakan, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku." Tuhan yang menebus kita tahu siapa kita sesungguhnya. Ia tahu apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang sedang kita khawatirkan. Ia memahami segala pergumulan kehidupan kita, karena kita adalah milik-Nya. Tuhan Sang Pencipta itu bukan sekedar menciptakan kita, tapi Dia berkenan untuk membentuk bahkan menebus kehidupan umat-Nya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang dikenal Tuhan dan telah ditebus oleh-Nya, menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang menebus kita adalah Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Nabi Yesaya menggambarkan kesulitan yang mungkin harus dihadapi oleh umat Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, atau melalui sungai-sungai, atau engkau berjalan melalui api, ada nyala api, ada kesulitan demi kesulitan yang mungkin harus dihadapi oleh umat Tuhan. Dan semua itu sangat mungkin melemahkan semangat dan menghancurkan kehidupan kita. Namun yang membuatnya berbeda adalah apakah kita mau menghadapi dan menjalani kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Janjinya adalah, "Aku akan menyertai engkau." Oleh sebab itu, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan tidak akan ditinggalkan seorang diri. Ia menyertai pergumulan hidup saudara hari ini. Untuk itu, dalam situasi dan kondisi dunia saat ini, saya mengajak kita mempraktekkan beberapa hal ini sebagai wujud nyata pengharapan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya akan menggunakan singkatan dari kata tebus. Huruf T. Tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Justru dalam masa-masa seperti inilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan? Karena Tuhan di atas segala-galanya. Huruf E. Eratkan relasi dengan Tuhan dalam masa-masa seperti sekarang ini. Eratkan juga relasi dengan sesama orang percaya lainnya, walaupun kita lakukan itu secara online. Mari kita terus eratkan relasi kita dan sesama di hadapan Tuhan. B. Beribadah secara online, supaya kerohanian kita tetap dikuatkan. Jangan putus ibadah. Memang kita tidak bisa hadir secara fisik ke gedung gereja untuk mengikuti ibadah sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Namun gereja menyediakan fasilitas secara online supaya kerohanian kita bisa tetap dikuatkan dalam masa-masa ini. U. Usahakan untuk menjaga kesehatan pribadi dan juga anggota keluarga di sekitar Anda. Ayo kita terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan terakhir huruf S. Siap sedia mematuhi anjuran pemerintah. Apa yang pemerintah kita sedang usahakan harus kita dukung bersama sebagai warga negara yang baik. Ayo kita siap sedia mematuhi anjuran pemerintah. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh sungguh menghibur dan menguatkan kita serta memberikan pengharapan kepada setiap kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biar kita boleh terus ingat
kita dikenal Tuhan secara pribadi, kita disertai oleh Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin.